Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai besaran dan satuan. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa dalam pembelajaran fisika, konsep dasar yang harus kita pahami adalah besaran dan satuan. Konsep besaran dan satuan ini merupakan konsep dasar yang harus dipahami dan perlu untuk dibahas dan diketahui untuk memahami konsep-konsep lanjutan dalam pembelajaran fisika. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Sehingga ada 3 poin yang harus dimiliki sesuatu itu untuk bisa dikatakan sebagai besaran. Yang pertama adalah dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Ketiga poin inilah yang harus dipenuhi segala sesuatu untuk bisa disebut sebagai besaran. Dalam pengklasifikasiannya atau pengkelompokannya, besaran dibagi atas 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang tidak tersusun dari besaran lain dan menjadi dasar menetapkan besaran lain. Artinya, besaran pokok ini merupakan besaran dasar yang tidak terpengaruh oleh besaran-besaran lain dan berdiri sendiri. Besaran pokok juga merupakan besaran yang menentukan atau bisa dijadikan sebagai landasan untuk menentukan besaran-besaran turunan. Sejauh ini yang disepakati secara internasional hanya ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ketujuh besaran inilah yang disepakati secara internasional sebagai besaran pokok. Dan besaran pokok inilah yang diturunkan menjadi besaran-besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang tersusun dari satu besaran pokok atau lebih. Artinya, besaran turunan ini besaran yang terdiri dari satu atau lebih besaran pokok. Misalnya, luas. Besaran luas terdiri dari satu besaran pokok, yaitu besaran panjang. Kemudian, besaran kecepatan yang terdiri dari 2 besaran pokok, yaitu besaran panjang dan waktu. Begitupun dengan besaran-besaran turunan lainnya, semisal percepatan, usaha yang terdiri dari massa, panjang, dan juga waktu. Kemudian yang perlu kita tahu dan perlu kita pahami apa yang disebut sebagai satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran. Artinya, satuan itu adalah standar atau patokan yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Semisalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita telah mengenal beberapa satuan. Misalnya, untuk satuan panjang ada meter. Kemudian untuk satuan massa ada kilogram.
kemudian satuan meter, satuan panjang, yang lain adalah jengkal dan depa. Kemudian juga ada satuan waktu, yaitu jam atau second. Satuan ini dilihat dari tidak baku atau bakunya suatu satuan dibagi atas dua, yaitu satuan baku yang ditetapkan terlebih dahulu dan berlaku secara universal, artinya untuk seluruh dunia, dan biasa disebut sebagai satuan internasional. Beberapa satuan internasional seperti meter, kilogram, second, dan ampere. Kemudian satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang hanya disepakati oleh satu kelompok atau beberapa kelompok yang digunakan sebagai satuan untuk menyatakan hasil pengukuran, seperti jengkal dan juga depa. Sampai saat ini, besaran yang disepakati sebagai besaran pokok ada 7, yaitu besaran panjang dengan satuan meter, besaran massa dengan satuan kilogram, besaran waktu dengan satuan second, besaran kuat arus listrik dengan satuan ampere, besaran suhu dengan satuan Kelvin, besaran intensitas cahaya dengan satuan kandela, dan juga besaran jumlah zat dengan satuan mol. Inilah 7 besaran pokok yang disepakati secara internasional. Dan dari besaran inilah diturunkan besaran-besaran turunan. Mungkin hanya sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Saya tutup video kali ini dengan mengutip kata bijak dari Albert Einstein yang mengatakan, "Once you stop learning, you start dying." Yang artinya, begitu Anda berhenti belajar, Anda mulai sekarat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.